Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum menginjak kepada presentasi ataupun pemaparan materi, perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Riki Iskandar, NIM 193111037. Di sini kami dari kelompok 1 bertugas mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai ragam pendekatan pada penelitian pendidikan. Seperti halnya penelitian kuantitatif, kualitatif, dan mixed method. Baik, kita lanjutkan saja kepada materi inti yang akan dijelaskan. Sebelum menginjak kepada materi yang sebenarnya, kita akan mengenal apa sih penelitian pendidikan itu, tujuannya untuk apa ya. Agar kalian bisa mengetahui dan paham akan tujuan penelitian pendidikan, saya akan memberikan ataupun memaparkan sedikit penjelasannya. Bahwasanya penelitian pendidikan merupakan cara ilmiah, ya, cara ilmiah untuk mendapatkan data yang bersifat valid, kredibel, realitas, maupun objektif, sehingga mampu untuk menemukan ataupun mendapatkan suatu ilmu atau teori bahkan hipotesis baru dalam rangka memajukan bidang pendidikan, ya. Nah, sebagai salah satu contohnya, contoh sederhananya saja begini ya teman-teman. Kan itu tujuannya itu untuk mencari ataupun memecahkan suatu masalah yang bersifat baru ya, kebaruan, atau ingin menggali, ingin membuat atau menemukan hipotesis baru. Sudah kalian ketahui bahwasannya ilmu atau cara bahkan tips langkah-langkah untuk menjadi seseorang yang pandai dalam menghafal, ya, tentunya kita harus mengetahui langkah-langkahnya terlebih dahulu. Kita kan sebagai seorang mahasiswa tentu saja banyak menghafal untuk menambah wawasan hasanah keilmuan kita. Untuk itu, selain daripada metode yang sudah direncanakan, kita juga harus bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Sebab sudah kita ketahui bahwasannya metode yang paling cepat untuk menghafal adalah metode murojaah atau membacanya berulang-ulang. Dengan begitu kita akan lebih paham dan akan lebih mengerti, bahkan textbook ya, bisa menghafal secara rinci. Akan tetapi jika kita telah sebagai peneliti kualitatif, maka seharusnya kita juga selain daripada menggunakan metode murojaah, kita juga harus mengerti keadaan atau membuat bahkan memecahkan suatu hipotesis baru terkait tips atau langkah yang efektif dan efisien dalam rangka menghafal cepat. Salah satunya yaitu yang pertama, waktu dan tempat juga berpengaruh terhadap hasil daripada hafalan kalian. Misalkan kita menghafal yang paling efektif itu dini hari ataupun setelah ba'da maghrib, itu menurut kesehatan dan menurut peneliti lainnya juga jadi lebih mudah menangkap gitu ya, otak kita itu akan lebih mudah menangkap. Selain itu, otak kita juga harus fresh, harus dalam keadaan mood yang baik. Ya tentu saja sudah kalian rasakan ya tentunya bahwa kita misalkan sudah memiliki keinginan untuk menghafal tetapi mood kita tidak baik, meskipun sudah dipaksa beberapa kali, ya tentu saja itu tidak akan masuk, bahkan cenderung putus asa. Nah, untuk itu sebagai peneliti kualitatif dengan salah satu tujuannya yaitu apa? Menemukan hipotesis baru untuk memecahkan suatu masalah demi kepentingan dan kemajuan bidang pendidikan. Ragam penelitian pendidikan ada 3. Yang pertama, pendekatan penelitian kuantitatif. Yang kedua, pendekatan penelitian kualitatif. Dan yang ketiga, pendekatan penelitian campuran atau kombinasi. Pengertian penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme
digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Kita masuk di karakteristik penelitian kuantitatif. Di penelitian kuantitatif itu memiliki ciri ataupun karakteristik. Yang pertama itu ada desain. Desain itu harus spesifik, jelas, rinci, dan ditentukan secara mantap sejak awal. Itu nanti akan menjadi pegangan langkah demi langkah saat kita meneliti dengan penelitian kuantitatif. Yang kedua ada tujuan. Di tujuan itu menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori, mencari generalisasi yang mempunyai nilai produktif. Yang ketiga itu ada teknik pengumpulan data. Jadi, bagaimana sih penelitian kuantitatif itu dalam mengumpulkan data? Nah, penelitian kuantitatif dalam mengumpulkan data itu bisa menggunakan kuesioner, observasi, dan wawancara secara terstruktur. Yang keempat itu hubungan dengan responden. Jadi di penelitian kuantitatif ini hubungan dengan responden itu dibuat berjarak, bahkan sering tampak kontak supaya objektif. Kedudukan peneliti pun lebih tinggi dari responden. Yang kelima, ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian pada penelitian kuantitatif sendiri itu bisa menggunakan tes, angket, wawancara terstruktur, instrumen yang telah terstandar. Yang keenam itu ada analisis. Setelah selesai mengumpulkan data-data deduktif tadi, kita menggunakan statistik untuk menguji hipotesis. Yang ketujuh, itu ada sampel. Jadi, sampel di sini itu harus besar, representatif, sedapat mungkin random, dan bahkan itu pun ditentukan sejak awal. Yang terakhir itu ada data. Pada penelitian kuantitatif ini, hasil pengukuran variabel yang diapresiasikan dengan menggunakan instrumen. Baik, sekarang kita masuk di proses penelitian kuantitatif. Jadi, pada penelitian kuantitatif ini, pada prinsipnya untuk menjawab masalah di sini harus digali melalui studi pendahuluan, bisa melalui fakta-fakta empiris, supaya peneliti dapat menggali masalah dengan baik. Bagaimana cara peneliti harus menggali masalah itu? Bisa dengan menguasai teks melalui membaca berbagai referensi. Supaya masalah dapat dijawab dengan baik, maka masalah tersebut dirumuskan secara spesifik. Dan perlu diketahui untuk penelitian kuantitatif ini pada umumnya rumusan masalahnya dibuat dalam kalimat tanya. Untuk menjawab rumusan masalah yang sifatnya sementara atau berhipotesis, maka peneliti dapat membaca referensi teoritis yang relevan dengan masalah dan berpikir. Selain itu, penemuan penelitian sebelumnya yang relevan juga dapat digunakan sebagai bahan untuk memberikan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Penelitian hipotesis. Jadi kalau jawabannya terhadap rumusan masalah yang baru didasarkan pada teori dan didukung oleh penelitian yang relevan, tetapi belum ada pembuktian secara empiris atau faktual, maka jawaban itu disebut hipotesis. Untuk menguji hipotesis tersebut, peneliti dapat memilih metode atau strategi atau pendekatan ataupun desain penelitian yang sesuai. Pertimbangan ideal untuk memilih metode itu adalah tingkat ketelitian data yang diharapkan dan konsisten yang dikehendaki. Sedangkan pertimbangan praktis adalah tersedianya data
waktu, dan kemudahan yang lain. Dalam penelitian kuantitatif ini, metode penelitian yang dapat digunakan adalah metode survei, ex post facto, eksperimen, evaluasi, eksentrisis, policyresis, ataupun selain metode naturalistik dan sejarah. Setelah metode penelitian yang sesuai dipilih, maka penelitian dapat menyusun instrumen penelitian. Instrumen ini digunakan sebagai alat mengumpulkan data yang dapat berbentuk teks, angket atau kuesioner untuk pedoman wawancara atau observasi. Sebelum instrumen digunakan untuk pengumpulan data, maka instrumen penelitian harus terlebih dulu diuji validitas dan rehabilitasnya. Pengumpulan data dilakukan pada objek tertentu, baik yang berbentuk populasi maupun sampel. Bila peneliti ingin membuat generalisasi terhadap temuannya, maka sampel yang diambil harus representatif atau mewakili. Selain data terkumpul, maka selanjutnya dianalisis untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang diajukan dengan teknik statistik tertentu. Berdasarkan analisis ini, apakah hipotesis yang diajukan ditolak atau diterima, atau apakah penemuan itu sesuai dengan hipotesis yang diajukan atau tidak. Kesimpulan adalah langkah terakhir dari suatu periode penelitian yang berupa jawaban terhadap rumusan masalah. Berdasarkan proses penelitian kuantitatif tersebut bersifat linier, di mana langkah-langkahnya jelas, mulai dari rumusan masalah, berteori, berhipotesis, mengumpulkan data, analisis data, dan membuat kesimpulan dan saran. Penggunaan konsep dan teori yang relevan serta pengkajian terhadap hasil-hasil penelitian yang mendahului guna menyusun hipotesis merupakan aspek logika, sedangkan pemilihan metode penelitian, penyusunan instrumen, mengumpulkan data, dan analisisnya adalah merupakan aspek metodologi untuk menverifikasi hipotesis yang diajukan. Nah, kita masuk di penggunaan penelitian kuantitatif. Di penelitian kuantitatif itu bisa digunakan bila masalah yang merupakan titik tolak peneliti sudah jelas. Bila peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi, bila ingin diketahui pengaruh perlakuan atau treatment tertentu terhadap yang lain, bila peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian, bila peneliti ingin mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur, dan juga bila ingin menguji terhadap adanya keraguan-raguan tentang validitas pengetahuan, teori, dan produk tertentu. Baik teman-teman, kita lanjutkan maka pada materi selanjutnya yaitu ragam pendekatan penelitian kualitatif. Nah, sebelum kita menginjak kepada materi inti, kita harus mengetahui bahwa definisi atau pengertian daripada penelitian kualitatif itu apa dan seperti apa. Saya akan paparkan bahwa penelitian ini merupakan suatu metode baru karena populasinya itu belum begitu lama ya teman-teman. Nah, untuk metode ini biasa disebut sebagai metode positivistik atau berlandaskan pada filsafat. Data atau hasil penelitian ini biasanya berupa deskriptif kualitatif atau berupa uraian yang mengantarkan kepada hipotesis baru atau ilmu baru, tidak dapat diukur dengan angka ataupun data statistik, dan cenderung dianalisis secara rinci, berulang-ulang atau sirkuler untuk diinterpretasikan. Nah, untuk yang kedua yaitu karakteristik atau ciri daripada penelitian kualitatif. Yang pertama itu umum. Maksud umum di sini yaitu ilmu-ilmu apa saja yang berhubungan dengan penelitian kualitatif itu bisa diteliti, seperti ilmu sosial, ilmu humaniora, ilmu agama, ataupun ilmu kesehatan sekalipun. Jikalau memang datanya itu tidak memungkinkan untuk dihitung, maka akan lebih baiknya menggunakan metode penelitian kualitatif. Yang kedua itu fleksibel. Fleksibel di sini yaitu bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi.
Seperti halnya pada masa pandemi COVID-19 ini, kita sebagai peneliti kualitatif dituntut untuk bisa observasi atau observasi langsung ya, interaksi langsung kepada narasumber untuk mewawancarai ataupun sekedar saling sapa. Karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, kita harus menjaga diri, stay safe, tetap di rumah saja sesuai anjuran pemerintah. Kita harus melakukan cara lain, seperti halnya menggunakan media telekomunikasi, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya untuk memudahkan kita dalam proses penelitian atau mengumpulkan data, yaitu bersifat fleksibel. Yang ketiga itu bersifat deskriptif. Data yang diambil ataupun teknik pengumpulan data nantinya setelah jadi kita itu merumuskan hasil penelitian kita itu dengan cara deskriptif kualitatif, diuraikan ya sesuai paragraf dan seperti itu ya, tidak dengan angka. Yang keempat itu observasi, ya kita harus langsung terjun ke masyarakat apabila memungkinkan. Apabila tidak, ya sekedar via telepon atau SMS atau WhatsApp ya sekarang bisa, asalkan kredibilitas data ataupun keabsahan datanya itu harus yakin ya bahwa benar-benar data itu sesuai atau fix ya. Yang kelima itu menguji hipotesis baru. Nah, salah satu cirinya itu menguji hipotesis baru. Seperti tadi ya, dijelaskan di awal bahwa tips atau langkah untuk cara cepat menghafal yaitu yang pertama bermurojaah atau membaca berulang-ulang. Akan tetapi tidak berhenti di sana saja. Kita harus berinovasi, memiliki pemikiran bahwa berulang-ulangnya itu seperti apa, harus pada waktu seperti apa, di tempatnya seperti apa, dan apa-apa yang mempengaruhi pada proses hafalan kita itu seperti apa, yaitu menguji hipotesis baru ya, teman-teman. Langsung saja kepada proses penelitian. Sebagai peneliti kualitatif, kita itu harus mengetahui tahapan atau proses penelitian. Yang pertama, proses penelitian kualitatif biasanya bersifat sirkuler atau berulang-ulang. Ya, kita sebagai peneliti kualitatif tidak serta-merta harus menuliskan begitu saja apa yang diucapkan oleh orang lain, tetapi kita itu harus meneliti, menelaah secara detail sumber data ataupun cara pengumpulan datanya itu harus seperti apa ya. Kita itu dituntut untuk teliti dalam proses mengumpulkan data dari hasil observasi. Adapun tahapan penelitian yang pertama itu orientasi ya, atau pendahuluan. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, kita harus bisa memahami situasi yang ada. Orientasi, tema kajiannya seperti apa, tempat kajiannya apa, topiknya apa ya, siapa narasumber dan lain sebagainya, itu dalam tahapan orientasi. Yang kedua itu tahapan reduksi atau sortir, penyortiran data. Nah, di sini bermaksud untuk untuk menemukan ilmu baru, ilmu yang menarik itu apa yang harus kita teliti. Jadinya kan ketika kita meneliti sebuah ilmu baru dapat mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi umat semata, yaitu kita harus pandai-pandai memilih dalam penelitian ilmu baru. Yang ketiga yaitu selection atau analisis, yaitu kita menentukan sebuah rancangan, tema kajian ya, menganalisis data-datanya, apakah ini benar, apakah ini tidak, apakah ini sesuai, apakah ini tidak. Kita harus pandai-pandai memilih dan menelaah. Nah, yang keempat itu kesimpulan. Kesimpulannya kita itu harus bisa menyimpulkan bahwa penelitian kita itu efektif, efisien, apakah tidak, apakah kredibel ataukah tidak, apakah valid, apakah hoax gitu loh. Jadi kita harus bisa menyimpulkan bahwa penelitian kita itu bersifat kredibel atau tidak ya. Kalau misalkan kita kesulitan, ya sebagai peneliti pemula biasanya ada seorang pembimbing ya yang dapat meluruskan kepada penelitian kita. Nah, untuk penggunaan penelitian kualitatif biasanya berguna yang pertama itu untuk penelitian sebuah data yang belum jelas atau remang-remang ya. Yang kedua itu untuk memahami interaksi sosial dan perasaan seseorang. Ya, di sini kan untuk memahami interaksi sosial seperti halnya kebudayaan, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya, kita itu harus berinteraksi dengan masyarakat agar kita harus mengetahui, agar kita lebih mengetahui dan mendalami bahwa permasalahan problematika yang ada di kehidupan masyarakat itu seperti apa. Jadi kita itu harus berinteraksi aktif, bahkan lebih akrab dengan mereka. Nah, ataupun memahami perasaan seseorang. Dengan kata akrab, kita bisa saling bertukar cerita, bahkan curhat ya. Jadi kita bisa membaca perasaan seseorang
dengan cara seperti itu. Bahkan kita menggunakan ilmu yang telah kita dapat ya dari perkuliahan, ilmu psikologi pendidikan itu bisa digunakan dalam untuk memahami perasaan seseorang. Yang ketiga itu untuk meneliti sejarah perkembangan, memastikan kebenaran data dan mengembangkan teori baru. Misal kita itu meneliti sebuah sejarah perkembangan tentang perubahan manusia itu kan ada teori Darwin, Charles Darwin ya, yang dibantah dan dipalsukan, bahkan dituduh merendahkan harkat martabat manusia, bahwasanya beliau mengatakan bahwa manusia itu berevolusi dari kera. Tetapi setelah berabad-abad diteliti oleh peneliti-peneliti baru bahwa penelitian Darwin itu tidaklah dibenarkan atau dibantah. Nah, kita itu kan harus meneliti dari mana asalnya gitu ya, seluk-beluknya itu harus hafal gitu loh. Itu kan sejarah perkembangan manusia. Terus memastikan kebenaran datanya itu dianalisis. Tadi kan ada dianalisis, ada direduksi, diseleksi. Kita itu harus pandai-pandai gitu loh dalam memilih data. Memastikan kebenaran data kepada para ahlinya, misalkan ahli sejarah. Kita kan ahli sejarah ada ke museum, bisa kita dapatkan ya sebagai narasumber atau responden. Terus mengembangkan teori baru. Mengembangkan teori baru itu seperti tip dalam menghafal ya. Selain bermurojaah, kita itu harus menentukan ataupun menempatkan diri pada situasi dan kondisi yang memungkinkan untuk bisa menghafal. Baik, kita lanjutkan saja pada perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kita sebagai seorang mahasiswa tentu saja dituntut untuk bisa membedakan bahwa penelitian kuantitatif dan kualitatif itu seperti apa. Yang pertama, kita bisa melihat dari segi aksomia dan sifat dasar. Yang pertama, penelitian kuantitatif biasanya berlandaskan pada filsafat positivisme yang dapat diukur, tidak berubah, dan bersifat konkret, biasanya dengan menggunakan ilmu statistik ya. Yang kedua, sedangkan penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat positivistik atau tidak dapat dilihat secara parsial dan tidak dapat dihitung menggunakan alat hitung atau statistik. Yang kedua, hubungan peneliti kuantitatif biasanya berjarak dengan responden ya, bahkan tidak kenal sama sekali, sebab metode yang digunakannya itu kan hanya sekedar mengisi kuesioner atau angket saja. Berbeda dengan penelitian kualitatif yang cenderung berinteraksi, mewawancara atau observasi terhadap responden. Jadi secara tidak langsung kan akan akrab, akan saling mengenal satu sama lain, bahkan sudah bisa dibilang sahabat boleh ya. Yang ketiga, penelitian kuantitatif bersifat sebab akibat atau kausal, sedangkan penelitian kualitatif bersifat holistik atau lebih menekankan pada proses. Jadi proses penelitiannya itu harus benar-benar matang, kredibel, valid datanya itu ya. Yang keempat, penelitian kuantitatif lebih menekankan pada keleluasaan informasi, sedangkan penelitian kualitatif lebih menekankan pada kedalaman informasi, yaitu tadi metodenya itu kan kualitatif itu berulang-ulang atau sirkuler. Jadi informasinya itu harus didalami, misalkan hadis dan ilmu hadis. Hadisnya sudah tahu, ilmu hadisnya kan harus diperdalam. Sanadnya siapa, perawinya siapa, terus apakah ini hadis hasan, kategorinya, sahih dan lain sebagainya. Itu ya mendalami informasi ya. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang hanya sekedar keleluasaan, seperti misalkan siswa di kelas PAI 4A yang menyukai sepak bola ada berapa, yang menyukai voli ada berapa. Itu kan pada keleluasaan materi. Tidak ditanya mengapa mereka tidak suka dengan voli, mereka tidak suka dengan sepak bola. Tidak, kan hanya bersifat data. Ya gitu. Yang kelima, penelitian kuantitatif yang pertama ya. Biasanya mengumpulkan data dengan cara mengisi kuesioner ya. Iya, dengan mengisi kuesioner atau angket, sedangkan peneliti kualitatif mengumpulkan data secara interaksi atau berwawancara. Yang kedua, bisa dilihat dari segi karakteristik. Yang pertama, kuantitatif itu bersifat rinci. Yang kedua, kualitatif bersifat umum atau general. Rinci di sini pada ilmu-ilmu yang memang cenderung untuk diteliti dengan cara kuantitatif seperti ilmu statistik dan matematika ya. Yang ketiga itu dari segi proses penelitian. Kuantitatif bersifat linear atau sejalan, seirama. Sedangkan kualitatif bersifat sirkuler atau berulang-ulang. Jadi kita sebagai seorang peneliti biasanya mengulang-ulang atau
menganalisa data kita itu sudah benar apakah belum, sebab ditakutkan ataupun dikhawatirkan bahwa penelitian kita itu tidak kredibel dan dapat menyesatkan orang lain. Tentunya kan akan berakibat fatal bagi penelitian kita. Jauh-jauh hari sudah menguras tenaga, menguras waktu dan lain sebagainya. Apabila datanya tidak kredibel, maka akan tertolak oleh sistem atau oleh masyarakat setempat ya. Terima kasih, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Cukup sekian dari saya mengenai penelitian kualitatif. Nah, dalam sebuah buku, Creswell itu berpendapat bahwasanya filsafat pragmatisme itu berpandangan bahwa yang pertama, penelitian kombinasi itu melihat dunia atau realitas dari berbagai pendekatan. Yang kedua, filsafat pragmatisme menggunakan kombinasi landasan kualitatif dan kuantitatif dalam penelitiannya. Yang ketiga, dapat menggunakan semua metode yang mungkin dapat digunakan untuk memahami suatu permasalahan itu. Ya, maksudnya permasalahan dalam sebuah penelitiannya. Yang ketiga, penelitian kombinasi itu memandang bahwasanya filsafat pragmatisme membuka pintu adanya berbagai metode penelitian. Jadi metodenya itu bukan hanya satu, bisa menggabungkan antara metode kualitatif dan kuantitatif seperti itu. Dan yang terakhir atau yang kelima, bahwasanya kebebasan untuk memilih metode yang digunakan. Jadi pada intinya metode mixed method atau metode campuran itu sangat bebas, bisa menggabungkan antara kualitatif dan kuantitatif. Kalau di metode kualitatif kan itu hanya menggunakan metode kualitatif, tidak bisa digabungkan dengan kuantitatif. Kalau yang kuantitatif tidak bisa digabungkan dengan kualitatif. Nah, kalau metode mixed method ini itu mencampurkan dari penelitian kualitatif dan kuantitatif itu tersendiri. Selanjutnya kita masuk kepada karakteristik dari metode penelitian yang mixed method. Itu kan sudah saya tuliskan di PPT saya. Di situ ada 8, diantaranya ada desain, terus analisis data, sampel, dan lain-lain. Nah, dari situ dapat ditarik kesimpulan secara umum bahwasanya karakteristik dari penelitian mixed method itu yang pertama adalah tujuan penelitian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian secara komprehensif yang tidak cukup mampu dijawab oleh peneliti apabila hanya menggunakan satu model penelitian. Yang kedua, dominasi utama adalah pada tuntutan pertanyaan-pertanyaan peneliti yang mencakup tentang hasil maupun prosesnya. Yang ketiga, filosofi penelitian bersifat praktis dan terapan. Ya, masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang model dari metode mixed method atau metode campuran itu atau kombinasi. Nah, di sini modelnya itu dibagi menjadi 2, ada sekuensial dan concurrent. Ya. Nah, yang pertama itu yang sekuensial atau kombinasi berurutan. Nah, di sekuensial ini dibagi menjadi 2 bagian, 2 model atau 2 bagian. Yang pertama itu ada yang exploratory. Nah, jadi model sekuensial exploratory ini bila urutan pertama dalam menggunakan metodenya itu metode kualitatif dan yang urutan kedua itu kuantitatif. Nah, untuk yang model yang kedua dari sekuensial itu yang explanatory. Nah, model yang sequential explanatory ini kebalikan dari yang exploratory. Kalau yang explanatory ini dari yang kuantitatif dahulu baru kualitatif. Kalau yang exploratory itu kualitatif dulu baru kuantitatif. Jadi kebalikannya. Nah, untuk yang model kedua itu ada concurrent atau kombinasi campuran. Nah, yang concurrent ini dibagi menjadi 3, ada triangulation strategi. Jadi yang model ini itu yang paling populer dari model-model yang lainnya. Jadi dalam model ini
peneliti itu menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan, baik dalam pengumpulan data ataupun dalam analisisnya. Kemudian, membandingkan data yang diperoleh untuk kemudian dapat ditemukan mana data yang digabungkan atau mana data yang dibedakan. Nah, model yang kedua di Keren itu yang embedded strategi. Jadi, model ini itu yang mengkombinasikan penggunaan metode kualitatif dan kuantitatif secara simultan atau bersama-sama, tetapi bobot metodenya itu berbeda. Dan di sini itu nanti terjadi ada dua metode, ada metode primer dan metode sekunder. Yang metode primer itu untuk memperoleh data utama, dan yang metode sekunder itu untuk memperoleh data dukungan dari data primer tadi. Nah, untuk model yang ketiga dari Keren itu ada transformatif strategi. Ini merupakan model dari gabungan dari metode embedded dan metode triangulation. Jadi, dalam pengumpulan datanya itu dilakukan dalam satu fase atau satu tahap dan di dalam waktu yang sama. Terus, bobotnya itu bisa sama ataupun tidak. Dan penggabungan data bisa dilakukan dengan cara merging, connecting, dan